Hai semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama Pak Nur Channel. Kita hari ini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6, tema 1, subtema 1. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Sudah siap belajar? Pada video kali ini, kita akan belajar materi sejarah ASEAN. Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya diberi kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. Mari anak-anak, sekarang kita belajar tentang kondisi geografis negara ASEAN. Secara astronomis, 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. 2. Batas wilayah. Utara, Cina dan Laut Cina Timur. Timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selatan, Samudra Hindia dan benua Australia. Barat, Teluk Benggala dan Laut Andaman. Ayo kita lanjutkan anak-anak. Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sejarah ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asia Nations. ASEAN atau Perbara adalah singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung Sekretariatan ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN terbentuk atas dasar Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Alasan terbentuknya ASEAN adalah 1. Persamaan letak geografis. 2. Kemiripan budaya. 3. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan ASEAN. Ayo semangat anak-anak, kita lanjutkan. Yaitu tujuan dari dibentuknya ASEAN adalah 1. Kerjasama di berbagai bidang, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. 2. Mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Menyelesaikan masalah bersama di Asia Tenggara. 4. Mempererat kerjasama secara regional, kawasan ASEAN ataupun internasional. Sejarah ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri dari kawasan wilayah Asia Tenggara di Bangkok yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara tersebut berasal dari negara 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Filipina, dan 5. Thailand. Mari anak-anak kita lanjutkan belajarnya, yaitu mengenal 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara yang memperkasai berdirinya ASEAN, yaitu 1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. 2. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. 3. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. 4. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan yang terakhir 5.
Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Sedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 10 negara, yaitu 1. Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984. 2. Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Myanmar tanggal 23 Juli 1997. Laos tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Anak-anak dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Brunei Darussalam. Kampung Anyer merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Malaysia terdapat patung Dewa Marungga dengan ukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di daerah Batu Cawas. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Marungga. Selain patung Dewa Marungga, Malaysia juga memiliki kota Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina, dan India. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Masih semangat anak-anak? Ayo kita lanjutkan ke negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan pedagang dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Papango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan meloncat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda.
Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Anak-anak, kita lanjutkan dengan negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah-tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Oi Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabarannya dan kesederhanaan. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lu Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bako kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil, dan bahan bakarnya sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pradet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramayana adalah cerita nasional negara Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati.
Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Di Thailand ada tradisi minum teh. Teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya bangsa Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan orang tuamu. Anak-anak dapat menemukan tambahan informasi melalui buku bacaan atau internet. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis hingga budayanya. Pilihlah dua negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristiknya dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Latihan soal. Setelah mempelajari materi tentang ASEAN, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan kerjakan di buku tugasmu. Demikian materi yang bisa Pak Nur sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Nur bisa bermanfaat bagi semua. Dan apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali anak-anak.